Masih di Anis Pagi, pemirsa, belasan warga menandu jenazah bocah 7 tahun sejauh 30 km menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Upaya ini dilakukan karena akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali, sementara biaya pesawat tidak mampu dibayar oleh pihak keluarga. Viral sebuah video yang memperlihatkan belasan warga Desa Padang Balua, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menandu jenazah Alden, bocah 7 tahun yang meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar akibat penyakit leukemia yang ia derita selama 3 tahun. Sudah kalah banyak bulan 1. Warga yang menandu tak punya pilihan lain. Mereka harus melewati jalan setapak bertanah, naik dan turun gunung di tengah genangan lumpur sejauh 30 km. Setelah 5 jam berjalan kaki, warga akhirnya sampai di tapal batas desa dan langsung disambut oleh warga lainnya untuk membantu menandu jenazah menuju rumah duka. Jenazah yang ditandu oleh warga dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara menuju Kecamatan Seko bukan kali pertama terjadi. Selain akses jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, mahalnya biaya sewa pesawat perintis rute Masamba dan Seko juga menjadi kendala pihak keluarga. Dan lagi-lagi kita melihat dari video-video sebelumnya bahwa kami harus melewati jalan yang tidak layak dilewati. Namun itulah kami masyarakat Seko harus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Bagaimana masyarakat kami, keluarga kami boleh tiba di Seko. Harapan kami kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk bisa bagaimana sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, namun warga Seko belum merasakan nikmat kesejahteraan hidup di bumi Ibu Pertiwi. Warga berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera memperbaiki fasilitas mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akses jalan. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, viral uang pecahan kertas baru senilai miliaran rupiah bertumpukan di sebuah ruko di Jalan Raya Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga uang baru itu disediakan untuk jasa penukaran uang buat lebaran. Masuk 10R ya. 2 miliar 10R baru ya. 1, 2, 3, 4, 5. Viral uang pecahan kertas baru senilai miliaran rupiah ditumpuk di sebuah ruko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Uang kertas terdiri dari pecahan ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam video berdurasi 46 detik yang diunggah oleh akun TikTok Wildan, uang baru itu sudah ditonton sebanyak 1,3 juta kali oleh warganet. Rupanya uang baru itu disediakan untuk jasa penukaran uang lebaran. Penyedia jasa penukaran uang menyediakan miliaran uang kertas baru karena banyak warga yang kesulitan menukarkan uang baru ke bank. Warga sulit mendapat uang baru karena bank membatasi kuota penukaran uang. Lapak jasa penukaran uang baru yang satu ini dibuka sejak 7 Maret hingga malam takbiran. Uang Rp100.000 ditukar menjadi Rp80.000 atau dipotong Rp20.000. Yang 2.000, 13.000 biasanya. Yang 5.000 biasanya 15.000. Tiap tahun biasa ke sini ya. Batas minimalnya nggak kalau tukar uang? Kalau yang biasa, terserah. Sementara itu, pemilik akun Wildan Tukar Uang mengaku membuka jasa penukaran uang musiman setiap bulan puasa hingga jelang Lebaran. Usaha musiman penukaran uang sudah digelutinya selama 5 tahun. Uang baru itu kita kulaan ke seseorang ya, bukan ke orang bank ya. Gitu loh, ada yang nawarin kita barang di Surabaya, di mana kita ambil. Mas ada barang mau ini mau nggak? Nah, kita juga cari di online, kadang gitu saya ya. Jadi kalau ada barang kita ambil, bukan kita main orang dalam, nggak segitunya, nggak gampang lah. Usaha ini musiman saya ya. Ya ada 5 tahun lebih lah saya tiap tahunnya.
Sementara itu demi alasan keamanan, polisi mengimbau karyawan jasa penukaran uang untuk berhati-hati dan tetap waspada dengan penumpukan uang di lapak. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ribuan umat muslim dari berbagai daerah memadati kompleks makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tradisi malam Selawe ini menjadi momentum untuk meraih pahala malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya di malam ke-25, kompleks makam Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim selalu dipenuhi jamaah yang datang dari berbagai daerah. Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun ini menjadi momentum bagi umat Muslim untuk memperbanyak ibadah serta meraih malam Lailatul Qadar. Salah seorang pengunjung, Muhammad Tajuddin, mengungkapkan bahwa kedatangannya ke makam Wali Songo ini untuk menjalani iktikaf dan memperbanyak ibadah di penghujung bulan Ramadan. Kalau tahun ini mungkin kelihatannya kok hawanya juga agak khusyuk, agak dingin, enak, sehingga kita berdoa juga semakin khusyuk dan semoga kita dapat mendapatkan berkah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di malam Selawe ini. Tradisi beribadah pada malam ganjil di makam tokoh penyebar agama Islam awalnya dilakukan oleh para santri. Seiring perjalanan waktu, tradisi ini berkembang di masyarakat dan terus lestari hingga kini. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, serupa dengan suasana Ramadan di Indonesia, Ramadan di Mekah, Arab Saudi juga diwarnai dengan berburu takjil. Ribuan jamaah umroh lintas negara ini rela berdesakan demi mendapatkan takjil gratis. Antrian jemaah umroh dari berbagai negara rela berdesakan mendapatkan satu paket makanan berbuka puasa yang dibagikan setelah sholat asar hingga jelang maghrib di kawasan Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Meski berdesakan, antrian bagi jemaah laki-laki dan perempuan pun terpisah. Mereka pun bisa mendapatkan satu paket makanan gratis yang berisikan air mineral, roti hingga jus buah. Menurut jemaah asal Indonesia, hampir setiap hari memanfaatkan pembagian paket takjil gratis untuk berbuka puasa meski harus berdesakan. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang-orangnya ini dari berbagai macam negara semuanya berkumpul menjadi satu di Tanah Suci ini. Mas ini ngantri juga dan berdesakan ya? Iya, ya saya di sini juga berburu takjil bersama berbagai macam negara ya. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, termasuk saya orang Indonesia. Setiap tahunnya selama bulan Ramadan, Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi membagikan jutaan paket takjil yang dibagikan secara gratis kepada para jamaah yang tersebar di berbagai tempat menuju Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Puluhan siswa sekolah menengah kejuruan asal Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merasakan buka puasa di Kairo, Mesir saat menjalankan program backpacker keliling dunia. Dalam program backpacker yang diadakan sekolah, 49 siswa yang didampingi guru pengajar ini berkesempatan menjalankan Ramadan di daerah yang dijuluki negeri para nabi. Masyarakat Mesir menyuguhkan takjil gratis di sepanjang jalan setiap distrik yang disebut dengan Maidatul Rahmah atau meja-meja yang dirahmati. Menu buka puasa juga disediakan di Masjid Al-Azhar Kairo dan juga masjid lainnya. Program backpacker ke 11 negara ini berlangsung selama 6 bulan, bertujuan untuk mengasah mental para siswa IDN Boarding School, serta menambah pengalaman pembelajaran di dunia internasional. Insya Allah program ini diikuti oleh 49 siswa dan 7 guru. Guna harapannya apa?
Program ini, program Eden Backpacker, akan meningkatkan mentalitas guru dan siswa yang mengikutinya. Bagaimana cara mereka menghadapi kehidupan di dunia luar, bereksplorasi, melihat bagaimana perkembangan pendidikan di negara tersebut, dan melihat langsung keunikan-keunikan serta kebudayaan lokal. Menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan di negeri Kangguru memberikan pengalaman tersendiri, terutama bagi mahasiswa asal Indonesia di Melbourne, Australia. Sambil menunggu matahari terbenam, para mahasiswa asal Indonesia di Melbourne, Australia biasa berkumpul di Docklands yang merupakan salah satu tempat paling indah tempat di tepi pelabuhan Melbourne. Meski berada di negeri seberang, momen kebersamaan antara para mahasiswa membuat Ramadan terasa hangat. Oke guys, ini ada dagang bakso. Seperti tradisi di tanah air, para mahasiswa biasanya ini membawa aneka takjil khas Indonesia, seperti bakso dan mie. Jelang berbuka, aneka makanan pun disiapkan dan dibagikan kepada para peserta. Saat azan maghrib berkumandang, momen berbuka puasa bersama menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu. Meski termasuk kaum minoritas umat muslim di Melbourne, Australia, tetap leluasa menjalankan ibadah karena tingginya nilai-nilai toleransi. Ringankan beban para korban banjir dan tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Siswa Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 54 Setuk Papolri menyalurkan bantuan kepada para korban terdampak bencana. Banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi Barat awal Maret lalu menyebabkan puluhan rumah milik warga mengalami kerusakan. Ribuan siswa Setuk Papolri Angkatan 54 menyerahkan 500 paket sembako kepada ratusan warga yang terdampak bencana di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Penyaluran bantuan paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, dan gula difokuskan kepada warga yang rumahnya terendam banjir. Bantuan ini diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan dasar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sasaran ada dua, sasarannya itu ke kota dan ke Kabupaten Sukabumi. Untuk ke Kabupaten Sukabumi rencananya akan membantu teman-teman kita, masyarakat yang kemarin kena bencana, dan itu sudah dikoordinasikan ya. Insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Untuk yang di kota karena tidak ada bencana mungkin ke orang-orang yang memang memerlukan bantuan dari kita untuk membantu meringankan. Sekitar 6.000 warga miskin dan pekerja rentan di Tangerang, Banten mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian dengan total anggaran hampir 1 miliar rupiah. Para penerima manfaat ini diwajibkan terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta bekerja di bidang pekerjaan yang rentan, seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, petani, dan juga nelayan. Bantuan sosial jaminan kecelakaan kerja dan kematian telah diberikan kepada 5.952 warga miskin di Tangerang. Bantuan tunai kematian menyalurkan santunan tahap 1 sebesar Rp294 juta kepada 98 ahli waris. Melalui program ini, warga miskin dan pekerja rentan juga mendapatkan santunan kecelakaan sebesar 2 juta hingga 10 juta rupiah. Santunan pendidikan sebesar 1,5 hingga 12 juta rupiah dan jaminan kematian sebesar 42 juta rupiah. Programnya sangat bagus sekali, sangat membantu, apalagi saya yang tidak bekerja, ya ibu rumah tangga yang tidak bekerja, harus ditinggal suami dan mengurus anak yang masih kecil. Alhamdulillah sangat membantu. Meninggal. Untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, untuk masyarakat miskin diantaranya ya, kita perhatian untuk bagi masyarakat yang mengalami kematian, ini kita bantu untuk biaya penguburan dan lain-lain sebagainya. Jadi perhatian nyata. MNC Peduli turut hadir mendukung kegiatan bakti sosial yang digelar Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat di Markas PMI Jakarta Pusat Pecenongan.
Santunan untuk anak-anak yatim dan duafa dalam kegiatan bakti sosial ini juga untuk membantu memenuhi kebutuhan keseharian di bulan Ramadan 1446 Hijriah. PMI Jakarta Pusat didukung sejumlah mitra, diantaranya MNC Peduli, menyerahkan bantuan paket sembako untuk warga tidak mampu, serta santunan untuk anak-anak yatim dan duafa. Relawan PMI juga menjadi salah satu sasaran pemberian bantuan sembako pada kegiatan bakti sosial yang berlokasi di Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat ini. Alhamdulillah kegiatan ini juga kita banyak dibantu oleh mitra-mitra kerja kita, mitra kegiatan kita, diantaranya banyak banget dibantu oleh MNC Peduli ya dalam setiap kegiatan PMI yang kita lakukan. Ya jelas ini sangat bermanfaat buat warga, terutama warga yang mungkin yang tidak mampu, sebagai bukti fungsi-fungsi sosial dari MNC Group tentunya ya. Untuk mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan Pak, bukan hanya dari PMI, mungkin ada lembaga masyarakat yang lain mungkin bisa juga. Warga mengaku bahagia mendapat paket sembako untuk memenuhi kebutuhan memasak harian di Ramadan 1446 Hijriah. Cukup baik, cukup bagus, apalagi untuk ke masyarakat ya. Saya tahu persis bahwa PMI itu organisasi kemanusiaan. Diadakan setiap tahun sekali, setiap Ramadan. Kita bukber bersama. Setiap tahun kita diundang, kita mengadakan bukber bersama. Dengan beragam program sosial, MNC Group melalui MNC Peduli terus berkontribusi nyata dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Demi menjaga asa ke Piala Dunia, skuad Garuda menjalani laga hidup mati lawan Bahrain di Stadion GBK. Informasi olahraga akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi.